di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Belajar dari negara tetangga kita yaitu Vietnam. Vietnam itu solar panel itu terpasang itu hanya 100 megawatt, jadi 0,1 gigawatt. Nah, lalu pemerintahnya memberikan suatu insentif itu feed-in tarif sehingga menaik jadi 50 kali lebih besar, jadi 5 gigawatt. Nah, berdasarkan itu sebenarnya kita dapat undang-undang yang baru itu cukup memberikan keleluasaan kepada investor dan kontraktor untuk berinvestasi. Saya kira kita akan bisa melihat Indonesia akan menjadi lebih baik. Jadi yang kita tunggu sebenarnya adalah peraturan mengenai tarif yang visible, dan kita tahu bahwa visible tidak hanya untuk kontraktor tapi juga untuk PLN tentunya sebagai pemerintah. Sehingga ujung-ujungnya adalah apabila terlalu mahal juga biaya listrik kepada masyarakat akan menjadi lebih tinggi. Itu yang tidak kita harapkan. Tapi paling tidak visible dalam arti kita sebagai kontraktor bisa bekerja. Nah, itulah yang saya kira yang paling penting Pak Erwin, yaitu feed-in tarif yang kita tunggu-tunggu sampai sekarang untuk bisa dikerjakan bisa dikeluarkan oleh pemerintah. Penetapan tarif yang lebih ideal tapi juga visible. Kalau kita berbicara mengenai tarif yang visible dan juga ideal, dari RUI sendiri adakah kalkulasi secara bisnis idealnya tarifnya itu ditetapkan di level berapa? Dan sudahkah juga diinformasikan ke pihak pemerintah? Karena semuanya memang tengah menanti progres dari Perpres ini, sudah sampai mana rancangannya? Oke, sebenarnya tarif itu PLN menetapkan, kalau kita bisa dari peraturan adalah berdasarkan biaya pokok pembangkit. Masing-masing daerah itu berbeda. Sehingga apabila kita bisa lihat di Jawa cukup rendah, sedangkan di daerah-daerah terpencil lebih tinggi. Jadi misalnya di Jawa ada sekitar 6 sen per kWh dan sebagainya. Cuman yang jadi masalah apabila kita ke daerah, kita akan mendapatkan scale dari proyeknya akan kecil dan juga transportasinya lebih tinggi dan sebagainya, sehingga infrastrukturnya tidak siap sehingga harga akan menjadi lebih tinggi. Nah, paling tidak adalah kita bisa lihat tidak ditentukan berdasarkan BPP, artinya adalah ada keekonomian per masing-masing daerah karena BPP adalah dihitung berdasarkan juga penggunaan dari fossil fuel yang sudah lebih maju, lebih lama dan lebih established infrastruktur dan harga-harganya dan sebagainya. Dan apabila kita EBT dibandingkan dengan BPP dan sebagainya, tentu EBT akan lebih mahal karena EBT baru memulai untuk diterapkan di Indonesia. Saya kira ada political will dari pemerintah memberikan kesempatan dan memberikan ruang. Jadi mungkin seandainya di Jawa sekitar 8 sen, 9 sen, saya kira itu sudah cukup. Yang sudah lebih established sebenarnya untuk EBT adalah geothermal karena sudah cukup lama dan itu sudah established. Dan Radian sendiri sudah ada satu blok di Sumatera Utara dan sudah dikerjakan oleh kita. Itu oke, untuk EBT geothermal kita sudah lebih established. Sedangkan untuk solar panel sebenarnya pemerintah bisa memberikan harga yang tidak tergantung dari BPP per masing-masing wilayah, tapi juga contohnya misalnya di Jawa 6 sen. Saya kira di angka 8-9 sen kita masih biasanya kontraktor masih bisa kerja untuk di Jawa. Sedangkan daerah-daerah lain kita bisa hitung untuk transportasi dan scale of utility-nya. Nah, sekarang yang masalah dari kita adalah scale utility proyek PLN itu sekarang masih rendah. Jadi secara bank dan sebagainya masih kurang cukup bankable untuk kita ajukan ke perbankan.